Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, tentang nisfu Sya'ban. Sesungguhnya ini adalah tradisi, adalah budaya yang tidak ada satu dalil yang kuat pun yang membenarkan semua bentuk ritual yang dikait-kaitkan dengan nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalaupun ada yang menyebar-jebarkan, ya mungkin niat baik-baik saja gitu. Tetapi beragama ini nggak bisa seperti itu. Jadi kalau dalam beragama itu ketika terjadi khilaf, satu prinsip yang harus dipegang. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktimu, bukti kebenaranmu kalau memang kamu orang yang benar. Datangkan burhan. Argumen berikut dalil kuatnya. Itu kalau kita tidak ingin menyimpang dalam praktek beragama. Jadi yang menjadi persoalan kenapa ini kemudian menyebar adalah ya pokoknya ingin baik aja gitu atas nama agama. Nah ini kalau dalam beragama itu ada aturan main. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa radd. Amalan apa saja di dalam agama jika tidak ada perintahnya maka tertolak. Nah, solusinya apa yang bagus kita lakukan menurut dalil yang sah. Yang pertama puasa bait. Puasa putih 13, 14 dan 15. Itu kan berarti dari 2 hari yang lalu ya. Ya. Ini dari kemarin. Kemarin. Besok 15, jadi dari kemarin. Ya. Itu puasa bait. Yang kedua, bayar utang. Yang lupa-lupa ini. Jangan sampai nisfu Sya'ban malah enggak bayar utang. Yang wajib tidak ditunaikan, yang tidak sunnah malah dibesar-besarkan. Yang kedua, bukan baca Yasin sekian puluh kali yang harus kita lakukan. Harusnya kita sekarang nih warming up, try out latihan baca Quran yang banyak supaya masuk ke Ramadan kita langsung on the road. Supaya lancar bacanya. Karena udah 1 tahun gak baca Quran tuh biasanya dreg-deg gitu. Ketika diajak tadarus. Kemudian ya warming up pula puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang masih ada Senin Kamis misalnya selain bayar utang. Yang qiyamul lail. Yang pokoknya enggak ada yang namanya baca Yasin harus sekian, minum air Yasin pula, kemudian sholat tasbih, sholat secara khusus, tidak ada anjuran itu. Dalam beragama itu, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Saya kira prinsip itu harus dipegang. Amalan apa saja yang tidak diperintahkan maka dia tertolak. Itu paling ringan. Khawatirnya masuk kepada mengada-ngada atau bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Mengada-ngada itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Jadi ada ibadah yang membuat kita masuk neraka. Nah biasanya sebelum saya langsung kepada penyebab masuk neraka itu, kenapa nisfu Sya'ban ini biasanya beredar? Karena biasanya satu kultus. Bukan dalil. Kata Ustadz ini, titik. Sudah. Nah, kultus dan fanatisme kelompok ini yang membuat orang tertutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran dari tempat lain. Ini penyebabnya Pak. Kenapa ini beredar di Indonesia? Yang kedua, umat ini tidak punya prinsip dalam beribadah. Ketika terjadi perbedaan silang pendapat, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan argumen kebenaranmu kalau kamu memang benar. Saya tunduk kalau memang ada kebenarannya.
Mana ayatnya, mana hadisnya, mana contoh dari sahabatnya kalaupun tidak ada hadis. Ada nggak sahabat yang melakukan ini? Yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab bahaya kalau beragama itu berdasarkan fanatisme buta, mengikuti perasaan yang penting maknyos gitu, atau sebatas logika tanpa dasar dalil. Maka ada moto yang harus kita pegang, Pak, dalam beragama itu. Selain man amila amalan laisa fi amruna fahuwa rad, ini hadis, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan agama tapi tidak ada perintahnya, tertolak. Maka dalam beragama itu lakukan yang diperintahkan saja. Enggak usah kerjakan yang tidak diperintahkan. Jangan bebani diri kita dengan sesuatu yang tidak diperintahkan itu dalam agama. Kecuali makan. Makan semuanya. Jadi yang perlu dihafalkan yang haram saja. Kita tidak usah memikirkan berapa yang halal. Enggak cukup memori kita ini. Ingat yang diharamkan saja kalau makanan. Tapi kalau ibadah yang mesti diingat adalah yang diperintahkan saja. Dan tidak usah bingung dengan hal-hal yang tidak diperintahkan. Dan kedua, rumusan yang kedua adalah Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang pertama hadis, yang kedua ayat. Kalau masih terjadi selang pendapat, datangkan bukti kebenaranmu. Mana argumennya? Nah, ini dua prinsip yang membuat kita selamat dari aliran sesat. Ini dua prinsip membuat kita selamat dari bid'ah. Ini dua prinsip yang membuat kita kemudian selamat dari pertentangan-pertentangan yang tidak perlu. Saya kira itu, Pak. Saya sudah jelaskan, termasuk kenapa ini bisa beredar di masyarakat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu juga bingung, ini kan kiai ini yang melakukannya. Nah, itu bukan jaminan. Ulama besar, tapi kan bukan bidang dia, barangkali dia belum tahu dalil itu. Mungkin ya, saya tidak ingin mengecilkan, tetapi ini kan sudah masalah umum ini.